Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara yang bahagia di rumah masing-masing. Mari sama-sama kita menikmati hadirat-Nya, kita menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa, kita menikmati lawatan Tuhan. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Tiap hari Tuhan, tiap saat Engkau memberi kami kesempatan datang ke hadapan Engkau ya Tuhan. Karena sungguh hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan. Hanya kami merindukan jamahan-Mu Tuhan dan lawatan-Mu Tuhan. Kami merindukan kuat kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Memenuhi kehidupan kami Tuhan. Sehingga hidup kami menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Menyatakan kebesaran-Mu ya Bapa. Pimpin setiap kami ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu menguasai dan mengendalikan pikiran perasaan hati kami Tuhan. Untuk menyenangkan Engkau saja Tuhan pada sore hari ini Bapa. Kami mohon penguasa urapan-Mu Tuhan atas seluruh umat-Mu. Dimanapun mereka berada, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu yang terlibat. Kami mohon kuasa urapan-Mu ya Bapa. Engkau yang menyatakan kuasa kemuliaan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biarlah hanya Tuhan yang menjadi yang terutama dalam hidup kita. Amin, haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Amin, haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau.
Tuhanku, Allah sembah. Tuhanku, Allah sembah. Tuhanku dan bagianku selamanya. Allah sembah. Tuhanku, Allah sembah. Tuhanku, Allah sembah. Tuhanku dan bagianku selamanya. Allah sembah. Tuhanku, Allah sembah. Tuhanku, Allah sembah. Tuhanku dan bagianku selamanya. Allah sembah. Tuhanku, Allah sembah. Tuhanku, Allah sembah. Tuhanku dan bagianku selamanya. 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 Amin Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan. Engkau yang Allah yang berkuasa dan ajaib. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin, haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus di atas segala-galanya. Dia berkuasa. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama
Muliakan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, amin. Nama Yesus di atas segalanya. Amin, haleluya. Nama Yesus di atas segala-galanya. Saudara, Dia yang memberikan kehidupan. Oleh karena nama Yesus, hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Amin. Yes, haleluya. Kaulah satu-satunya, oh, sumber dari segalanya. Oh, Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Yesus sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin, haleluya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yeah. Satu-satunya, sumber dari segalanya. Amin, Tuhan. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yeah. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Oh, amin Tuhan. Hanya Engkau alasan kami hidup Tuhan. Kami akan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu, oh Bapa. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu.
hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untuk hidup, hanya menyenangkanmu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin, haleluya. Tuhan, Engkau luar biasa. Haleluya. Engkau yang mengubahkan kehidupan kami Tuhan, memiliki hidup yang berpengharapan di dalam Engkau, karena Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Syakata barara 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 barara. Syakata barara barara barara. Hanya Engkau sumber kehidupan kami Tuhan, hanya Engkau yang kami rindukan. Engkau satu-satunya kebenaran dan kehidupan. Haleluya, haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan kepada Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Amin, haleluya. Jesus Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia
Engkaulah Allah dan Rajaku, Engkaulah Tuhan yang berkuasa. Oh, layak terima pujian, pengagungan dan kehormatan. Oh, haleluya, haleluya Tuhan, kami kagum akan perbuatan-Mu, kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, kami kagum akan keajaiban-Mu Tuhan. Engkau Tuhan dan Allahku. Syakara barara 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 Hinaya karala barara barara mayasa. Ini hidup kami Bapa, ini hidup kami Tuhan. Huralamaya syakata parara mayasa. Hinaya kurebe rara mayasa. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau, sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Oh, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan Tuhanku rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Oh, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Oh Bapa, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Oh, jiwaku menanti, bawaku mendekat
jiwaku menanti bawaku dalam kemuliaan-Nya. Oh, ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Bapa Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Oh, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Oh, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan. Katakan ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan-Nya kudus, dalam kemuliaan-Nya kudus. Oh, dalam kemuliaan-Nya kudus. Haleluya. Sungguh kami merindukan Engkau Tuhan, kami merindukan Engkau ya Bapa, menjamah kami Tuhan. Oh, kami rindukan jamaah-Mu, lawatan-Mu Tuhan atas kami. Oh, rara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-yasi, hirarara-rara-maya-sakata-maya-sam. Oh, haleluya. Sakata pararara-maya sakata nayasi, hindaya karara-maya-sam. Sakata parara-bal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 a-yasa, harara-bala-bala-mayasi. Sakata makata parara-bala-mazu, sakata parara-mayasa. Biarlah Engkau ya Tuhan yang kami rindukan, hanya Engkau Bapa. Kami tak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa, Syakata Pararamayasa, Shini Pararamayasa. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Amin Tuhan. Bawa daku erat dalam
menikmati kasih dan anugerah-Mu Bapa. Menguasai kami Tuhan, menjamah kami Bapa. Syakara Rama Lamaya Zam Dirara Ramaya Zu Sisa kata bakata para laba Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau nyatakan kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa, dalam hidup kami Yesus. Malam hari ini kami datang menghampiri Engkau ya Bapa. Kami tidak bisa melihat Engkau, tetapi kami percaya Engkau bisa melihat kami. Dan Engkau melihat hati kami ya Bapa. Ajar kami untuk percaya bahwa Engkau ada di sini. Dan bukan hanya percaya Engkau ada, tapi orang-orang yang lapar, yang haus kepada Engkau. Engkau Bapa yang pasti mengenyangkan kami saat kami datang menghampiri Engkau ya Bapa. Bapa, kami merindukan Engkau. Ajar kami untuk terus belajar percaya, mengembangkan otot-otot rohani kami, otot-otot iman kami. Karena kami sadar tanpa iman, kami tidak mungkin bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Malam hari ini juga kami percaya imanlah yang akan membuat kami dipuaskan oleh Engkau. Imanlah yang akan membuat kami mengalami hal-hal yang besar dan ajaib daripada-Mu ya Bapa. Mari malam hari ini kami tidak akan lepaskan Engkau sebelum Engkau menjamah kehidupan kami. Kami tak akan lepaskan Engkau sebelum kami beroleh nikmat kepuasan daripada-Mu ya Bapa. Mari malam hari ini bekerjalah ya Bapa. Puaskan kami, segarkanlah kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Malam hari ini kami rindu belajar daripada firman-Mu. Biarkan Engkau akan menolong kehidupan kami. Untuk kami mengerti jalan-jalan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama kekasih jiwa kami. Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, malam hari ini kita akan sama-sama belajar ya saudara. Hari-hari ini saya akan sama-sama kita ya belajar mengenai iman. Karena kemarin saya sudah berkata ya saudara, saudara punya iman sekecil biji sesawi. Saya katakan lagi ya. Seandainya saudara punya iman sekecil biji sesawi dibandingkan dengan saudara punya kira-kira 1 kintal emas. Coba ya. Saya percaya lebih berbahagia orang yang punya iman sekecil biji sesawi. Saya tidak tahu apakah saudara yakin atau tidak. Sekali lagi saya ulang ya. Seandainya saudara punya emas 1 kintal dibanding dengan sebiji sesawi, saya tidak tahu mana yang lebih membuat saudara bahagia. Saya pastikan yang bisa membuat kita bahagia itu sebetulnya sekecil biji sesawi lebih bisa buat saudara bahagia. Saya bisa tahu dari mana? Coba saudara bisa bayangkan ya.
kira-kira Sakyus itu punya enggak emas 1 kintal di rumahnya? Menurut saudara, coba gimana? Kita sharing ya. Gimana? Sakyus kira-kira punya enggak 1 kintal kira-kira emas di rumahnya? Saya pikir punya. Karena dia dari kecil ya dituliskan adalah seorang yang gila uang. Dan dia akan melakukan apa saja entah haram entah halal untuk mengejar uang. Makanya dia mengejar uang sampai merugikan banyak orang. Makanya ketika dia berjumpa Yesus dia bilang, kalau ada yang aku rugikan, aku ganti 4 kali lipat. Ya, lihat ya perbandingannya ya. Jadi Sakyus saya pastikan dia punya 1 kintal emas di rumahnya. Kalau tidak percaya nanti ya, kalau kita masuk surga, Sakyus kan ada di surga, kita tanya. Pasti mungkin dia jawab lebih, mosok mek 1 kintal long kerja ket nom. Tetapi begini ya, ternyata 1 kintal emas yang dia punya tidak membuat dia mengalami sukacita penuh di dalam kehidupannya. Tetapi satu kali dia mendengar ada yang namanya Yesus. Dan ketika dia mendengar ada yang namanya Yesus, sekali lagi ya, pendengaran kita itu akan menimbulkan iman. Dia beriman. Bagaimana saya tahu dia beriman? Sekali lagi ya, apa itu iman? Iman itu salah satunya adalah mengejar Tuhan begitu rupa untuk mendapatkan dia. Mengejar Tuhan dan berani kehilangan apa saja untuk mendapatkan Tuhan. Itu iman. Karena kalau kita sering kali baca ya, orang kerajaan surga seperti orang yang menemukan harta terpendam di sebuah ladang. Dan karena sukacitanya, dia jual semua miliknya untuk beli tanah di mana harta terpendam itu ada. Jadi sekali lagi, iman itu apa? Salah satu wujud iman adalah mengejar Tuhan, mencari Tuhan apapun harganya. Dan itu dilakukan oleh Sakyus. Dia kejar Tuhan tidak seperti orang-orang yang lain mengejarnya. Jadi begini ya, orang yang beriman sama yang tidak beriman itu bedanya pasti jauh. Akan ada bedanya. Kita bisa sama-sama di sini memuji Tuhan. Tapi begini, dari 300 orang di dalam gereja ini yang memuji Tuhan, ada yang memuji Tuhan. Tetapi saya percaya ada yang memuji Tuhan dengan iman. Dan itu pasti beda. Yang bisa lihat bedanya dengan jelas itu Tuhan. Karena sekali lagi, iman itu ya akan menyedot kuasa Tuhan. Coba ya, di dalam Alkitab kan begini. Satu kali Yesus tanya kepada murid-muridnya, "Sopo rek sing nyenggol aku?" Murid-muridnya heran. "Sus, sing nyenggol kon iki wakeh, sus wong sakene wakehe." Itu nek bahasa Lodrokan. Kon iki sing genahe sus. Sing nyenggol kon ya wakeh wong-wong ewonan gini kok. Tapi Yesus bilang, "Tidak. Sing nyenggol aku iki siji. Nyenggole ku mak srenge rasane." Lihat saudara ya. Kan semua orang datang nyenggol Yesus. Tapi ada yang nyenggol dengan iman dan itu berbeda. Ada banyak orang berdoa. Tetapi saya tidak yakin dia berdoa dengan iman. Mungkin ya dari 1.000 orang yang berdoa. Saya pikir ya 1.000 orang kira-kira menurut pemikiran saya dari 1.000 orang kira-kira mungkin 10 orang saja yang berdoa dengan iman. Kenapa saya bisa bilang begitu? Yesus saja loh berkata begini, "Kalau aku datang kedua kalinya, apakah aku mendapati iman di bumi?" Ya, jadi saya berharap ya, saudara, malam hari ini saya bukan pengajar iman yang hebat, bukan. Saya ini sedang belajar, saudara. Sama-sama belajar. Dan saya percaya begini ya, kemarin saya sudah berkata,
Seandainya saudara punya iman sekecil biji sesawi, engkau tidak akan pernah susah. Moodmu akan selalu baik. Percaya saya. Engkau hanya perlu sekecil biji sesawi, engkau akan bisa guyu terus. Sama seperti lagu ya. Apa itu? Tuhan membuat kita tertawa. Selalu tertawa. Jadi apa yang bisa membuat engkau bisa selalu tertawa? Saya kasih ya. Itu bukan sabu. Memang karena orang yang nyabu juga bisa ketawa terus. Tapi sabunya entek dia juga tidak ketawa. Ya kan? Apalagi kalau ketangkep polisi ya. Begini, yang bisa membuat saudara ketawa terus atau sukacita terus, itu namanya iman. Iman seberapa? Tidak perlu besar. Iman sekecil biji sesawi, kalau engkau mempraktekannya di dalam kehidupanmu, Alkitab menuliskan ya, biji sesawi adalah biji yang paling kecil. Tetapi seandainya kita memelihara itu, biji sesawi bisa menjadi seperti pohon, lebih daripada semua sayuran yang lain. Karena dia bisa tingginya sampai 3 meter. Pernah lihat ya? Biji sesawi yang dituliskan di dalam Alkitab, itu tingginya bisa sampai 3 meter. Saudara pernah lihat bayam 3 meter? Enggak ya, yang ada itu wet nongko 3 meter itu. Ya. Tetapi lihat ya, biji sesawi. Nah, saya jelaskan sekali lagi ya. Akhirnya ya saudara, Sakius itu iman sekecil biji sesawi. Iman itu selalu begini ya. Iman itu selalu rindu Tuhan dan mencari Tuhan apapun harganya. Dan akhirnya dia lari cari Yesus. Dan Alkitab menuliskan tidak berhasil. Lari tidak berhasil, dia naik pohon. Ya, naik pohon. Akhirnya dia berhasil ketemu Yesus. Dan Alkitab menuliskan dia sangat bersukacita. Itu sukacita yang luar biasa. Bagaimana saya tahu dia sukacita yang luar biasa? Coba, saudara kalau dompetmu hilang bisa tidur enggak? Ayo saya mau tanya, kalau saudara punya dompet ya, isinya enggak usah banyak-banyak lah. Kira-kira 1,5 juta gitu ya. Saya mau tanya, kalau dompetmu hilang, isi di dompetmu 1,5 juta. Saya mau tanya, malam itu sudah bisa tidur nyenyak enggak? Hah? Halo? Bisa? Apalagi itu mungkin untuk bayar SPP dan lain sebagainya. Pasti sudah tidak bisa tidur nyenyak. Tapi saya lihat, saya mau katakan ya. Sakius hari itu kehilangan uangnya tidak karu-karuan. Kira-kira kalau dia punya uang itu tinggal 25%. Hari itu uangnya hilang. Saya bisa kasih tanda kutip. Tetapi Alkitab menuliskan dia orang yang bersukacita. Dia orang yang beriman. Jadi sekali lagi ya, malam hari ini saya mau mengajar iman. Iman itu apa? Iman itu percaya ketika kita mengejar Tuhan sekuat tenaga kita, kita akan mengalami sukacita besar di dalam kehidupan kita. Mencari Tuhan dengan cara gila-gilaan itulah iman. Mengejar Tuhan dengan cara yang tidak biasa itulah iman. Nah, saya mau cerita ya mengenai pengalaman saya. Saya berdoa ya saudara supaya saya bukan cerita ini dengan kesombongan, tetapi mau supaya kita sama-sama belajar. Saya kira-kira hampir 2 bulan ini, saya tahunya begini ya saudara. Saya sampai hari ini merasa bahwa gereja ini perlu sebuah kebangunan rohani. Kalau tidak gereja ini pasti tutup. Saya dengar seorang hamba Tuhan bernama Jim Jones bilang begini, kamu lihat ya 10 tahun mendatang, kira-kira 80 gereja yang ada sekarang, 10 tahun mendatang itu akan lenyap, saya percaya. Kalau gereja Tuhan hanya isinya kebaktian-kebaktian biasa, dan Tuhan itu tidak hadir dengan awan kemuliaannya, ada manifestasi kuasa Tuhan, satu kali gereja pasti tutup. Dan saya orang yang rindu ya saudara, rindu terjadi lawatan Tuhan sampai gereja itu kuasanya seperti yang kita baca di dalam Alkitab. Dan saya tahu itu akan terjadi lewat doa-doa. Tetapi dari dulu ya saudara,
Saya kepengen punya teman doa itu belum kesampaian. Sampai pandemi ini kan banyak orang tidak terlalu sibuk ya. Jadi saya coba ajak ibu-ibu. Saya ajak ibu-ibu untuk berdoa. Saya izin mama saya bilang boleh enggak ajak ibu-ibu untuk berdoa. Terus kemudian saya rancang jamnya. Waktu itu setiap jam 9 sampai jam 12 siang. Saya rancang kita berdoa dari jam 9 sampai jam 12. Saya mengaku jujur ya saudara, belum pernah berdoa selama itu. Itu lama loh, 3 jam. Kemudian semua sebetulnya protes saudara. Istri saya protes, saya enggak tahu mama saya ya. Tapi istri saya bilang, wong loh durung tahu sembahyang suwe diajak doa 3 jam. Iso ngorok-ngorok. Tapi saya coba itu, dan saya jujur tidak terlalu mudah itu. Tetapi saya hanya percaya firman Tuhan bilang begini. Di hadapan Tuhan ada sukacita, di tangan kanannya ada nikmat. Dan saya meyakini begini, semakin banyak saya berdoa, saya pasti semakin bahagia, bukan semakin sumpek. Hanya itu saja. Saya belum pernah, sekali lagi ya, saya belum pernah berdoa selama itu. Tapi kemudian saya coba, Tuhan tidak mungkin bohongi saya. Saya tidak mungkin ketiduran di dalam doa. Atau malah malah kesel kabeh doa semakin lama. Saya ajak ibu-ibu ikut saya. Dan yang luar biasa ya saudara. Saya mengalami sesuatu yang berbeda. Maksudnya saya bisa menyelesaikan jam-jam itu. Nah, dan bukan itu ya saudara, bukan jamnya yang saya mau kejar. Tapi saya rindu terjadi sesuatu seperti yang dituliskan. Jadi begini ya saudara. Kalau saya menyuruh saudara berdoa, ya. Ayo nok kita berdoa misalnya. Kita mau nok berdoa malam nanti jam anu. Nah, Alkitab menuliskan begini ya. Kalau saudara membaca kitab Ibrani pasal yang ke-11 kan dituliskan karena iman. Saya ulang saja. Karena iman Habel mempersembahkan korban yang lebih baik dari Kain. Karena iman. Karena iman Nuh taat melakukan firman Tuhan. Sudah tahu ya, Tuhan suruh Nuh itu bangun bahtera, sudah tahu berapa tahun? Dia bangun bahtera itu 120 tahun. Karena iman. Coba begini ya. Jadi ya saudara, perintah-perintah Tuhan tidak mungkin akan saudara lakukan. Jadi iman itu adalah sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu yang gila. Sesuatu yang gila. Tapi dilakukan dengan semangat karena ada janji yang besar. Saya percaya, sekali lagi ya, saya lebih memfokuskan malam hari ini. Kalau saudara belum ya mencari Tuhan dengan gila-gilaan, saudara belum tahu apa itu iman. Sekali lagi, saya ulang ya. Kalau saudara belum mencari Tuhan dengan gila-gilaan, baik itu mengenai waktunya, mengenai usahanya, saudara belum tahu apa itu iman. Dan ketika saudara belum tahu apa itu iman, saudara belum tahu juga apa itu kerajaan Allah. Karena sekali lagi ya, kerajaan Allah itu diberikan gratis tetapi tidak murah. Lihat ya, orang itu menjual semuanya dan membeli harta di dalam ladang itu karena sukacita. Oleh sebab itu malam hari ini ya saudara, saya mendorong saudara semua. Coba tanyakan begini ya dalam hatimu. Apa sih yang saya lakukan itu karena iman? Coba, apa? Apakah saudara melayani karena iman? Melakukan ini karena iman? Semua yang saudara lakukan karena iman itu akan menyedot kuasa Tuhan. Dan sekali lagi, iman itu yang paling nyata adalah mengejar Tuhan dengan cara gila-gilaan. Sama seperti Sakius. Sakius mengejar Tuhan
cara ini tidak berhasil, dia pakai cara yang lain. Perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan, dia kejar Tuhan dengan sisa-sisa tenaganya. Dan ketika dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia berjumpa dengan Tuhan dan hari itu dia disembuhkan. Jadi malam hari ini saya menantang saudara, berdoalah suatu doa yang belum pernah engkau lakukan. Doalah dengan doa yang belum pernah engkau lakukan. Buktikanlah bahwa Allah itu memang ada. Dan saya percaya saat engkau mengembangkan imanmu, engkau melatih imanmu, engkau berjumpa dengan Dia, dan tidak ada yang bisa membuat kita sangat bersuka cita selain iman yang sekecil biji sesawi. Jadi saya rindu jemaat di tempat ini ya saudara, lebih bahagia punya iman sekecil biji sesawi daripada 1 kintal emas. Henok lebih senang mana Henok? 1 kintal emas atau iman sekecil biji sesawi? Dia takut. Tapi begini ya saudara, percayalah saya begini. Kalau engkau punya iman sekecil biji sesawi, engkau gampang punya 1 kintal emas. Saya percaya. Karena kita berkata begini, kalau engkau punya iman seperti Abraham, engkau akan dapat berkat seperti berkat Abraham. Jangan takut uang. Tapi engkau punya 1 kintal emas, tidak punya sekecil biji sesawi iman, hidupmu percuma. Karena emasmu tidak bisa buat engkau bahagia. Tapi iman bisa buat kita selalu tertawa. Percaya? Jadi kalau saudara hari-hari ini mau terus ketawa, apa yang harus saudara tambah? Apa? Iman. Iman itu apa? Iman itu ngejar Tuhan gila-gilaan. Jadi biarkan hari-hari ini kita penuh dengan sukacita ketika engkau mencari Tuhan dengan sepenuh hatimu. Mari kita naikkan pujian ketawa itu ya. Jadi saudara ingat, kalau engkau cari Tuhan, Sakius cari Tuhan dapat sukacita. Perempuan pendarahan cari Tuhan dapat sukacita. Biarkan engkau dapat sukacita yang sama. Karena engkau cari Tuhan dengan cara yang gila-gilaan. Bisa ya? Ayo Mas Seno. Kasih yang paling semangat Mas Seno. Dengan iman ya Mas Seno. Karena iman ngedramnya Mas Seno akan berbeda dengan tanpa iman. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. Mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, memuji namamu.
sukacita Rohmu hadir sehingga hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. sukacita Rohmu hadir di sini. Saudara dengarkan janji Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Sebetulnya terjemahan yang tepat, sekecil biji sesawi. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah ke tempat di sana. Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Lihat saudara. Kehidupan apa yang paling menyenangkan di dalam kehidupan ini? Kita membutuhkan kuasa Tuhan, amin. Di dalam kuasa Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Dan itu kehidupan yang luar biasa. Jadi hari-hari ini mari kembangkanlah iman sekecil biji sesawi itu, supaya dia bisa jadi pohon yang luar biasa besar di dalam kehidupan kita. Amin. Saya rindu kita semua bertumbuh dalam iman. Dan sekali lagi, iman itu apa? Iman itu mencari Tuhan dengan cara gila-gilaan. Sama seperti Zakius. Sama seperti Henok yang hidup bergaul dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sadar tidak ada sumber kehidupan yang lebih pasti. Tidak ada sumber sukacita dalam kehidupan kami selain Engkau. Biarkan sama seperti Zakius menemukan sukacita dalam pengejarannya akan Engkau. Kami rindu semua sidang jemaat-Mu. Kami bersama-sama terus belajar mencari Engkau dengan luar biasa, dengan cara-cara yang luar biasa. Dan kami percaya Engkau berjanji, kalau kami mencari Engkau dengan sepenuh hati, kami akan dibuat menemukan Engkau ya Bapa dalam kehidupan kami. Kami rindu semua umat-Mu yang ambil bagian dalam acara worship at home punya perjumpaan-perjumpaan yang penuh dengan sukacita dengan Engkau. Karena kami mencari Engkau dengan cara-cara yang luar biasa. Berikanlah kami kegairahan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami terus motivasi yang baru untuk mencari Engkau. Tiap-tiap hari kami rindu, kelaparan kami akan Engkau bertambah. Dan Engkau berkata orang-orang yang lapar, yang haus, itu adalah orang-orang yang berbahagia. Amba berdoa melepaskan kelaparan yang baru, menjamah setiap kami. Dalam kerinduan kami akan Engkau, biarkan kelaparan kami akan Engkau semakin bertambah-tambah. Dan kami boleh melihat Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga pada malam hari ini melepaskan berkat bagi anak-anak kami ya Bapa. Kami melepaskan berkat kesembuhan bagi anak-anak kami. Di Pelangi Kasih maupun Pondok Waras. Kami berdoa biarkan kuasa bilur-bilur Yesus menjamah mereka ya Bapa. Menyembuhkan mereka. Mereka mengalami perbaikan tiap-tiap hari. Dan kami boleh melihat kuasa-Mu dilepaskan bagi kehidupan mereka. Kami juga percaya dengan iman semua masalah-masalah kami diubah menjadi berkat dan menjadi mujizat. Kami rindu pulang dengan berkat daripada-Mu pada malam hari ini. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat firman Tuhan. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima berkat dengan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.